Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dimanapun Anda berada. Saya Tati Aprilia Westhoff dari Voorburg Belanda akan memulai pelajaran bahasa Belanda dasar. Hari ini adalah hari Selasa yang pertama kali kita live setelah beberapa minggu kita libur. Ya, di dalam liburan itu kita tidak banyak berlatih atau berkomunikasi karena juga libur. Tapi hari ini akan kita mulai lagi dengan mengulangi lagi. Berhubung sesuatu hal, acara ini kita tidak bisa kita screen share-nya ya, share screen-nya karena alasan yang tidak bisa disebutkan. Tapi mudah-mudahan walaupun begitu Radio Gebuminang sudah bersedia untuk merekam dan menayangkan pelajaran kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Hari ini kita ulang-ulangi saja apa yang kita telah pelajari. Seperti misalnya tadi saya sudah menyampaikan di grup beberapa latihan yang bisa diikuti. Akan saya bacakan sebuah teks kecil ya, yang kemudian nanti bisa kita jadikan bahan pembicaraan. Teks itu bisa kita lihat sama-sama yang menceritakan tentang Manhunt. Itu itu adalah sama seperti bahasa Inggrisnya my ya, artinya punya saya. Saya akan bacakan teksnya, silakan ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah ada di dalam grup WhatsApp bisa mengikuti bacaannya, nanti kita coba untuk membahasnya. Mijn hand, tanganku. Kijk, dit is mijn hand. Kijk, dit is mijn hand. Lihat, ini tanganku. 5 fingers zitten eraan. Ada 5 jari pada tanganku. Die kunnen heel goed buigen. Buigen itu menekuk, ditekuk. En ook weer rechtop staan. Saya ulangi. Mijn hand. Kijk, dit is mijn hand. 5 fingers zitten eraan. Die kunnen heel goed buigen. En ook weer rechtop staan. De dikke is mijn duim. Ini, duim. Die houd ik omhoog. Met deze kan ik wijzen naar mijn mond en mijn oog. Met deze maksudnya telunjuk ini bisa menunjukkan mijn mond en mijn oog, mataku. Dit is de langste. Telunjuk ini adalah jari yang paling panjang. Dat zie je zo heel goed, dan kamu bisa melihatnya. And dit is mijn ring finger. Ring finger itu adalah jari manis. Waar je een ringetje om doet. Di mana kamu bisa memasukkan cincin ke jari tersebut. De kleinste is mijn pinky. Yang paling kecil adalah jari kelingking. De dunste, zie je wel? Jadi jari kelingking itu paling ramping katanya. 5 fingers aan mijn handje. 5 jari-jari pada tanganku. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Mari kita lihat. Seperti kita ketahui bahwa ini adalah cerita pendek ya. Kijk, dit is mijn hand. Kijk,
adalah kata kerja. Kata kerja yang bentuknya bentuk stam. Kata kerja penuhnya adalah kijken, melihat. Jadi ini kalau kata kerjanya di depan biasanya ini adalah kalimat eh, ajakan atau bisa disebut kalimat perintah. Kijk, lihatlah seperti itu ya. Lihatlah, ini tanganku. 5 fingers, 5 jari, itu adalah pokok kalimatnya. Zitten itu adalah kata kerjanya. Jadi 5 jari, di tanganku ada 5 jari. Jadi 5 jari itu adalah pokok kalimatnya. Zitten itu kata kerjanya. Zitten itu sebenarnya letterlijk diterjemahkan sebagai duduk, tapi bisa juga berarti dengan lain seperti di situ adalah ya. Jadi duduk di situ adalah itu kata kerja yang bisa diartikan seperti berada 5 jari, jadi ada. Die kunnen heel goed buigen. Die itu menunjukkan kepada 5 jari itu. Die ya kunnen dari kata kerjanya kunnen seperti can dalam bahasa Inggris. Jadi rechtop staan. Rechtop staan itu bisa berdiri dengan tegak. Oke. Itu adalah kita ulas kembali tentang kedudukan kata kerja di dalam kalimat. Sekarang saya bisa mengatakan atau bertanya kepada Mbak Barti yang baru masuk, apakah bisa melihat kata kerja di dalam kalimat yang pertama? Silahkan sebutkan mana kata kerjanya. Nanti kita bisa bahas bersama. Mbak Barti silahkan. Bisa menyebutkan mana kata kerjanya? Sebentar. Ya. Selamat datang Manda Dari yang kini. Ya. Ya. Dari yang dari baik yang pertama. Kinen. Ya, können Dari boleh yang ya. pertama. Dari yang können. Yang tadi saya sudah bahas ya. Jadi kinen itu kata kerja bantu ya? Betul. Jadi kalau kata kerja bantu Jadi, yang seperti itu harus dipenuhi dengan ditutup dengan kata kerja dengan stam. bukan Ya, kata kerja infinitif. Ya, infinitif maksudnya. Ya, jadi kata kerja infinitifnya yang paling belakang apa itu namanya? Begin. Buigen. Begin. Coba ulangi. Buigen. Buigen. Oke. Buigen. Jadi betul ya, teorinya betul. Jadi kunnen itu kata kerja bantu yang harus ditutup dengan diakhiri dengan kata kerja penuh. Jadi die kunnen heel goed buigen. Die itu menunjukkan kepada pokok kalimat yang sudah kita sebutkan di atas, yaitu 5 jari itu. Buigen itu ditekukan. Jadi kelima jari itu bisa ditekukan. En ook weer recht opstaan. Di sini kita belum bahas ya. Rechtop itu berdiri tegak. Staan itu berdiri. Jadi itu adalah kesatuannya. Oke. Sekarang kita lihat ke kalimat ke bait nomor 2. Die dikke is mijn duim. Ya. Dik itu gendut. Apa ya? Gendut itu apa ya? Ya gendut lah ya. Yang gendut itu adalah jari jempolku. Jempol itu sebutnya duim ya, duim. Main duim. Sebentar ya, keluar dari konteks. Duim itu adalah jari jempol. Kalau anak kecil yang suka ngedot tangan jempolnya disebutnya diamond. Diamond ya. Jadi kata kerja itu bisa dibentuk dari kata benda, daim ya, kata yang dibendakan, daim jari, ditambah huruf en, jadi berarti kata kerja.
Diamond itu adalah nyedot. Biasanya anak kecil dia sering nyedot jarinya, disebutnya diamond. Tapi diamond juga bisa disebut kalau orang misalnya memuji diamond. Pokoknya memuji ya, atau berdoa. Pokoknya itu ada artinya yang berbeda-beda. Oke, kembali kepada teks. Sejauh itu dipahami kan Mbak Barti, atau ada yang mau ditanyakan? Diamond. Oke, diamond ya. Oke. Bagi yang baru gabung, mohon maaf. Kali ini juga kita tidak bisa share screen karena berhubung sesuatu hal. Jadi kita membahas topik yang ada di grup yang telah saya bagikan, yaitu tadi teks tentang manhunt. Oke. Sekarang saya Mbak Yurna, apakah bisa mengikuti? Ya, tapi tadi kan masuknya udah separuh, jadi belum ngerti semuanya. Belum Nanti ngerti artinya, tapi Oke. udah dengar, belum semuanya, belum dicatat juga saya artinya. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas aja secara lisannya. Dike dime is the dike yang paling tebal, yang paling gendut adalah dari jempol saya. Di hout ik nu om. Sekarang saya tegakkan dia ya. Met deze dengan itu ini tegakkan. Rechtop itu tegak, staan itu berdiri, rechtop. Ya, oke. The dike, jadi jari yang gendut itu adalah jempol saya. Di hout ik omhoog, jadi saya hout omhoog itu saya berdirikan. Berikutnya bait met deze, dengan ini maksudnya dengan jari ini. Dengan jari ini, dia hal baru. Dengan jari ini ikan wijzen. Wijzen itu menunjuk. Naar mijn mond en naar mijn oog. Dengan jari ini, kita lihat ini jari apa ini? Jari telunjuk. Kan ik wijzen. Wijzen itu menunjuk. Menunjuk naar mijn mond en naar mijn oog. Mond itu mulut. Oog itu mata, satu. Tetapi kalau ogen, dua. Karena di dalam bahasa Inggris atau di dalam bahasa asing, kita menunjukkan tunggal dan jamak. Sedangkan di Indonesia juga ada jamaknya misalnya, tapi mata-mata. Tapi beda ya, mata-mata berarti kan spion gitu ya. Apa tuh mata-mata yang artinya apa sih mata-mata? Spion kan? Spionase. Ya, tapi kalau misalnya kita menunjukkan jumlahnya ya, dua mata saya ya. Tapi sedangkan kalau kita pakai mata-mata berarti lain. Tapi di dalam bahasa Inggris atau bahasa Belanda seperti my eye satu, my eyes bahasa Inggris dua. Jadi kalau di bahasa Belandanya oog dan dua-duanya ogen. Oke, saya lanjut. Dit is the langste. Dan di itu ya ini, telunjuk ini yang paling tinggi. Oh, yang paling tinggi itu di tengah ya. Di zie so heel goed, dia bisa lihat, kamu lihat yang paling tinggi itu di saya ya, kebetulan adalah jari tengah. Entah, coba lihat di jari-jari kalian semua, apakah betul yang disebutkan yang paling tengah, yang paling tinggi itu adalah yang tengah? Coba lihat, betul nggak? Iya. Betul ya. Oke. Terus jadi the langste, yang paling tinggi, maksudnya paling panjang. Kamu bisa lihat di zie so heel goed, bisa kamu lihat dengan baik. Ini adalah jari tengahku. Oke. And lanjut, dit is mijn ring finger. Ini adalah jari manisku. Ring itu cincin. Ring. Cincin. Waar je ringetje op doet, waar itu di mana, tapi kamu bisa memasukkan cincin ke dalamnya. Jadi ring finger itu adalah jari yang bisa dimasukkan cincin. Maksudnya dimanapun bisa, tetapi lazimnya orang memakai cincin di jari manis ya. Kita sebut jari manis. Ya.
The kleinste is mein pinky. Pinky itu ini, yang paling kecil. Ringking, yang paling Ini kecil. yang paling the dicker is yang ini the langste, and di sini yang itu the kleinste. Nanti kita bahas ya apa itu tingkatannya. The kleinste is mijn pinky. De dunste zie je wel. 5 fingers aan mijn handje. 5 jari pada tanganku. Dia hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kita semua bisa lah menghitung sampai 20 ya. Tadi saya juga kirim di grup sampai ada 100 itu bisa menghitung. Kita lihat lagi. Apa yang banyak dibicarakan di sini adalah tentang tingkatan, apa tuh namanya? Misalnya kleinste, het kleinste, atau groter, de grote. Tapi kita nggak usah bahas itu ya, itu jarang dipergunakan. Cuman di sini ada dibedakan, yang paling kecil tadi the kleinste, yang paling gendut the dikste, the dikke, itu ya. Ya itu hanya sekedar. Sekarang saya mau mengetes apa namanya pencernaan baru yang kita bahas ya. Boleh buka videonya atau enggak juga nggak apa-apa, lebih baik bisa dibuka kalau yang mau membukanya. Coba kalau saya sebutkan, tunjukkan mana dalam bahasa Belanda jari telunjuk kamu gitu ya, saya sebutkan dalam bahasa Belanda. Jadi atau saya ulangi dulu ya nama-namanya, bisa dicatat ya, dicatat dulu nanti bisa dilihat. Saya ulangi dengan misalnya it is dime. Dime itu apa? Jempol. Jempol. Ya, jempol. Tulis ya. Oke. Dime, jempol. Dime. Ya, jempol. And ini adalah Wijsvinger. Wijsvinger. Karena wijzen itu menunjuk. Wijsvinger. Ya. Wijsvinger. Ya. Dan yang paling tinggi tadi adalah, dan dia berkedudukan di tengah, disebut middle finger. Middle finger. Oh, middle finger. Yang di tengah ya. Middle finger. Ya, yang panjang, yang langsung middle finger. Dan yang sebelahnya adalah apa tadi? Jari manis? Ring finger. Ring finger. Ring finger. Oke, yang paling kecil adalah Pince. Apa pinky. 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 Ya. Oke. Pinky. Tapi saya nanti akan mengatakan dengan berbeda ya. Jadi misalnya kalau mengerti nanti bisa ditunjukkan ya. Ayo kita coba. Udah ditulis? Ya. Oke, saya sebutkan ya. Saya bisa diperagakan sendiri ya. Atau bisa dibuka kameranya. Kita peragakan bersama kalau yang mau. Ada yang mau buka kameranya? Mbak Barti? Kalau Mandejus katanya minta izin tidak ada kamera karena dia sedang lelah. Oke. Mau dibuka kameranya? Silahkan. Okay. Belum pasang jilbab. Lanjut aja dulu Tati. Oke. Pokoknya kita lanjut aja ya. Pasang dulu jilbabnya tapi sambil memperagakan sendiri boleh. Nanti kalau pakai jilbab boleh. Oke. Saya tunjuk, saya sebutkan the kleinste. Apa itu? Jari mana itu? Kleinste berarti ring finger. No. Finger. Pinky. Oke, yang paling kecil itu ya, the dunste ya. Oke. Saya sebutkan sekarang dalam bahasa Indonesianya. Apa itu jempol dalam bahasa Belanda? Duim. Dime. Oh, tapi dime. dibacanya ya betul, Dime. tapi dibacanya dime bukan duim. Dime. Putso. Oke. Sekarang kalau saya sebutkan telunjuk, apa itu? Telunjuk berarti apa namanya? Tadi udah dicatat. Wizen ya.
Weizen. Vice finger. Wise. Vice untuk vice finger ya, telunjuk itu vice finger ya. Oke. Wise finger. Vice finger. Tulisannya B I Y S and then fingernya Victor ya. I N G R ya. Victor I. Victor I N G E R finger. Oke ya. Nah, sekarang itu saya akan menunjuk kepada jari tengah. Apa itu? Middle. Middle Oke, finger. middle finger. Oke. Middle Pada finger. Yurna kelihatan mukanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan Middle ya? finger. Nggak. Nah, itu sekarang kelihatan ya. Bagus. Jadi middle finger ya, Middle yang tengah. finger. Middle finger. Tapi itu kita nggak boleh kalau kita di jalan menunjukkan begini, di situ nggak boleh. Disebutkan di sini apa namanya, kalau orang marah ya di Eropa, dia tunjukkan itu jari tengahnya, itu berarti dia apa namanya, marah banget itu. Biasanya kalau ada orang di jalan, dia seenaknya aja misalnya nyebrang atau misalnya gimana, dia tunjukkan tuh jari tengahnya, itu ada suatu apa ya, suatu pelecehan ini ya, secara Oh, tidak jadi sadar. lebih ini dari telunjuk ya, lebih marah lagi. Ya, kalau apa jari tengah itu adalah pokoknya kalau saya sebutkan kotor lah itu. Jadi nggak usah saya sebutkan bahwa itu not nice kalau disebutkan ditunjukkan di sini ya. Itu berarti kalau dia marah gitu. Kalau di Indonesia kan masih begini, telunjuk kita ke apa namanya, dimasuk di gini, kamu begini gitu ya, kayak begitu kan. Itu berarti ya kamu kalau orang Bandungnya sedeng lu, apa kamu gila atau gimana. Tapi di sini tidak, itu dia tunjukkan jari tengahnya. Jadi kita di sini nggak boleh menunjukkan jari tengah ya. Oke, lanjut ya. Apalagi yang belum, misalnya gini, jari manis, udah sebut belum? Jari manis adalah dalam bahasa Belandanya apa? Jari manis ring finger. Ring finger, betul ya. Kita ulang bareng-bareng ya. Dit is mein Daumen. Jadi berarti apa? Dit is mein Daumen. Jari Ini jempol saya. Jempol And it is saya. mein Weiß finger. Weiß Jari manis. finger. Ya. And Weiß it is finger. mein middle Kelingking. finger. Middle finger. Middle finger. Yang And langsung ya. Ring finger. Ring finger telunjuk. Ring finger. Bukan, ring finger itu jari manis. Finger. Oh, jari manis. Kalau telunjuk itu Weiß finger. Dan kemudian yang paling kecil adalah pinky, apa jari apa ya, kelingking. Kelingking. Kita ulangi lagi ya. Pinky. Oke. Pinky. Jari apa namanya? Kelingking apa namanya? Pinky. 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 Oke. Kalau telunjuk With Weiß finger. Weiß finger. Oke. Weizen. Kalau yang di tengah, jari tengah? Middle finger. Oke. Middle. Jangan Middle dilihatin, finger. jangan dilihatin ya middle finger karena itu karena itu pelecehan. Oke, middle Dan finger. jempol. Jempol. Kalau jempol itu dime. Mein Daumen. Mein Daumen. It is mein Daumen, it is your dime, it is haar dime. Haar itu untuk perempuan ya. Haar. Untuk laki-laki itu sein. Kalau untuk Sein. kita it is onze dime. Oke. Oke. Kita lanjut. Sekarang itu tentang jari sudah ya. Kita ini tadi disebutkan juga kita tentang menghitung misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Bisa menghitung sampai 20 kan kita? Belum Masih ingat? lancar. Hah? Belum Belum lancar. Kita tes, ya. kita tes ya. Kita tes. 9. Neigen. 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 Weh, Yurna ini rajin dia belajar. Neigen ya, oke. Neigen. Kalau 19? Neigentin. Oke. Kalau 90? Neigen? Neigen itu 9, 19, 19, 90 itu 90. Kalau 99? Kalau 99 gimana? 9 ditambah Neigen. 99 Neigen and Neigen. 9 dengan 90. Neigen and
99, 99, 9 dan 10. 99, pinter. Oke, kalau 1, Ein. 1. Kalau 11, 11. so 11 ya. Kalau misalnya 15, 13. 15. 15. Karena 8, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Anton pakai drinker. 2, 3, 4, And kita hitung lagi ya, sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Oke. Sekarang saya mau tanya. Sebutkan address Anda dengan nomor rumahnya. Mande Yurna. Mia begini, ik woon in jalan apa gitu? Nomor rumahnya. Enggak, kita kan di kompleks nggak jalan. Oh, oke, pokoknya sebut aja alamatnya aja. Ik woon in kompleks Ik woon apa? 8. Nomor A, mijn huis is nomor A. Jadi rumah saya nomor A, mijn huis. Mijn huis nummer. Mijn huis nomor ya. Ya, mijn huis nummer. Mijn huis nomor 8. Ya. Jadi gini, bukan house tapi huis. Mijn huis nummer. Mijn huis nomor 8. Is, pakai is. Mijn huis nummer is 8. Mijn huis nummer 8. Ya, mijn huis nummer. Disatukan huis number itu. Number 12. Apa berapa manajer? 12, 12. My house is nomor 12. My house is number 12. Ya. Right? Oke, right. And Mbak Barti? My house is number 131. Nah, oke. Siapa tahu 131 ya. 100? 100 and 100 and Ya, Mbak juga hampir betul. 100 and 30. 1 and 30. Jadi 100 coba ulangi Mbak Barti. 100 and 30. Dengerin. 100 and 30. 100 and 30. Ulangi. And 30. 100 dulu sebut 100 and 30. Oke ya. Itu. Ini udah Asmi mau ikutan nggak? Mungkin nggak ya. Oke. Sekarang kita ini ya. Saya akan sebutkan mungkin saya belum kirimkan di grup. Ini nama-nama bagian badan kita misalnya. Kita nanti main-main ya. Kita belum bahas itu tapi nggak apa. Sekarang tulis aja misalnya kepala. Kepala itu apa? Kepala kemarin udah. Ada kemarin udah head. Oh, oke, kalau udah kan sekarang udah apa dong? Hat. Bukan, hari itu rambut. Hop. Ya. Saya gimana? P ya. DF. HOOF. D. Oh, kemarin udah ya? Oke. Udah kemarin. Udah dibikin di grup rasanya waktu itu. Oh, oke. Oh, kalau dikirim. Gitu, dikirim di grup. Oke, jadi kalau gitu udah hafal dong. Seharusnya tapi belum. Harusnya. Seharusnya. Cuma lipen, hafalnya lipen. Ya, ada lipen, ada
Oh, itu yang susah ya. Jangan. Ya, kita bagiannya atasnya aja ini ya, yang gampang ya. Kita ulang ya. Oke. Misalnya, tunjukkan mana kepalamu. Bahasa Belandanya, wijs op your hoofd. Mana? Tunjukkan kepalamu yang mana? Tunjuk kepalamu yang mana? Dit is mijn hoofd. Mijn Dit hoofd. is mijn hoofd. This is mijn hoofd. Waar is your neus? This is my nose. nose. Ya, neus This itu is apa? mijn Hidung. 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 This is my Ya, nose. hidung. My nose. nose. Kalau mulut? Mouth. Mond. Mouth. Mond. 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 This is my mond. Mouth. Tetapi kalau bibir? Lips. Lip. Lippen. Lipen. Lippen ya. Kalau lip itu hanya satu. Kalau lippen itu Lippen. gampang. Lippen. Ibu-ibu harus tahu itu. Nggak boleh nggak lupa ya. Lippenstift. Nggak boleh lupa karena tiap hari pakai lippenstift ya. Lippenstift, ya. Lippen. Kalau satu adalah lip. Kalau dua adalah dua bibir adalah lippen. Jadi yang Lippen. pakai stick itu kan lipstick apa ya namanya kan ini kan stick itu sepertinya stok seperti gitu. Jadi stick itu Iya, stok. mak Jadi dulu Mama bilang harus tahu lah lippenstift. lippenstift. Iya, Lippenstift. Oh, lippenstift. oke. kata. Oke. Nggak pakai Kalau lippenstift. tanden, Tanden. Tandem. tanden adalah dit zijn mijn tanden. Tanden, gigi. Gigi. Kalau misalnya menyikat gigi apa? Susah ya, ini Terus. belum dipelajari. Susah. Tanden poetsen. Oh. Tanden poetsen, menyikat Tanden gigi. poetsen. Poetsen itu adalah menggosok, ya. Jadi itu rumus lain adalah kata-kata yang dibentuk dari dua komponen, satu kata kerja, yang satunya lagi kata benda. Kata kerjanya apa? Poetsen. Kata bendanya apa? Gigi. Tanden. Jadi tanden poetsen. Jadi banyak itu Tanden. kata-kata seperti Tanden ya, poetsen. tanden poetsen. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan, ya? Gigi. Ini wang, satu wang. Wang itu pipi. Pipi. Kalau dua, sebutnya wangen. 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 Ya. Pipi dua. satu apa? Wang. Kalau dua, wangen. Wangen. Kalau kuping satu apa? Or. Or. Kalau dua, Oren. Oren. bukan oren. Oren itu kayak orang Indonesia bilangnya oranye. Oren. 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 Mevrouw, Ya, Fred kan tanya, ini apa Boleh? namanya? Kalau pipi kiri, pipi kanan. How do you say? Nah, Pipi maar kiri, pipi linker, kanan. linker wang en rechter wang. Linker itu yang Linker kiri, wang. linker yang kiri, rechter. Rechter Links kanan. and rechts. Kalau sebutnya kalau hanya satu links kiri, tapi kalau misalnya menunjukkan ini linker yang kiri dan yang kanan, tapi links and rechts. Kalau misalnya mau belok kiri, links af, belok kiri itu af, links af. Jadi belok, Links bukan af. links aja, links af, belok. Rechts Belok af. kiri. Kalau Kalau terus kanan, rechts af. Kalau kiri Rechts af. links af. links up. So, Tapi kalau kiri aja kita tidak menunjukkan beloknya links and rechts. Tapi kalau Links menunjukkan sama yang rechts. kiri, kenapa? kalau Rechts. lurus, Lurus, recht door. Recht door. rechtdoor, Recht door. Lurus. Recht Kalau door. belok itu apa namanya? Af. Apa belok itu ya kalau belok kanan sebenarnya rechts af. recht up, Links af, belok kiri. links up, belok kiri, Kalau terus recht door. rechtdoor. Rechts itu Rechtdoor. lurus. Recht Ya. itu lurus. Recht kayak tadi ada recht op ya, tegak tapi berarti juga lurus. Lurus. Rechtdoor. Oke, kita ulang lagi. Waar zijn je ogen? Mata, Ogen Ya. mata. Ogen. ogen, mata. Kalau Kalau saya dua tanya mata, begini. Yes, mata itu makanya dalam bahasa Indonesia mata itu bisa berarti satu atau dua ya, tapi di dalam bahasa Belanda ogen itu ya berarti dua, tapi kalau satu Pasang. oh, Oh. sama dengan Oh. oren juga or. oh, Or. Dan kalau berdua oren. oren, Kalau misalnya satu tangan apa namanya? Hand. This man hand, hand. Tapi Hand. kalau dua tangan
Han. Handen. Handen. Handen itu di samping dia bisa membuat kata kerja. Apa namanya? Yang tadi kata benda menjadi kata kerja ditambah en. Jadi tadinya misalnya tan, apa namanya? Tanden, putsen. Atau misalnya juga dari nanti kita bicarakan. Tapi misalnya kayak gini, ein hand, twee handen, ein bein, jadi twee bein itu apa? Kaki. Beinen. Jadi ein hand, twee handen. Jadi untuk membuat jamak ada yang ditambah dengan en, ada yang ditambah dengan s, tapi itu langka ya. Ini Biasanya kan jari-jari itu teiden. Jadi kalau satu ten. Oh. Ten. Tapi itu kaki, jari kaki. Iya, Tapi jari-jari kaki ya. Jari-jari kaki. Jadi kalau satu jari kaki apa ten. Tapi kalau misalnya jempolnya sebenarnya protein. Protein. Jadi ibu jari apa? Ibu jari. Protein. Ya. Oke, ya. Oke. Sekarang Jadi gini. kalau yang bin itu yang Bein itu dari pangkal paha sampai ke ujung kaki itu bein. Oh, dan terus yang foot yang berarti tapak kaki kita. Kaki kita yang kita pakai sepatu itu foot. Oh ya, itu foot. Makanya kalau sepatu sebutnya welke foot mat, berapa itunya apa namanya ukuran kakimu. Ya, bukan ukuran your bein gitu. Jadi kalau foot itu adalah kaki yang kita pakaikan sepatu. Itu apa itu namanya foot. Kalau dua gimana? Footen ya. Footen ya, footen. Ya, footen. Oh, kalau ini apa? Han itu kalau hand itu yang bagian ini. Ya. Ya, kalau dua handen. Kalau yang ini dari sini ke sini namanya arem. Arem. Pokoknya. Kalau dua kalau arem dua apa? Armen. Ya. Tapi hati-hati. Arem itu juga bisa ada arti yang lain, itu adalah miskin. Jadi ada kalau kita harus tahu fungsinya. Jadi kalau arem aja itu di sini misalnya arem, kalau dua armen. Ya. Kalau misalnya lidah apa lidah? Lidah. Tong, ya, tong. Lidah tong. Apa namanya? Kalau kita dulu kan ibu-ibu sering masak sup lidah, apa namanya? Gulai lidah tong. Tulisannya apa Mandetati tong itu? Tulisannya TONG. TONG tong. Ya, Mbak Barti betul. Itu dulu kita zaman tua-tua dulu kan ada kue namanya katetong. Katetong itu adalah lidah kucing. Lidah kucing itu disebutkan karena kuahnya itu kan tipis sekali ya, itu seperti lidahnya kue lidah kucing. Ya, makanya katetong. Sekarang jarang yang jual itu ya. Saya jarang lihat. Ada tapi pas lebaran aja. Oh, karena itu sisa-sisa dari kue putih telur yang dibikinnya itu tahu ya. Di Bretok ada kok. Apa? Di Bretok ada lidahnya. Kat itu kucing. Jadi kalau disebutkannya lidah tong itu kate, nya ditambahkan dengan t menggunakan adjektif katetong. Apa namanya lidahnya kucing, katetong. Oke. Kalau misalnya saya sebutkan tadi udah ya tong, lippen and monden, tanden, apalagi yang belum ya? Itu apa ya? Coba tolong saya. Pinggul. Herb itu pinggul. Kalau goyang pinggul? Goyang pinggul lah, nggak tahu ya apa. Bewegen maksudnya ya di sini. Lahub. Kalau Indonesia goyang pinggul berarti kan berdansa di sini ya. Yes. Berdansa. Caca. Ya. Ini kalau yang dada nih bors. Nah, ini jamak atau tunggal. Bors itu, tapi kalau misalnya kalau laki-laki kan bors danda, tapi kalau perempuan punya dua. Bors itu satu susu, dua di borsten. Oke. Kalau ruk ini ruk. Jadi kalau jamaknya regen.
Ya, tapi kan kalau untuk ya bisa menyebutkan regen mereka itu punya mereka, tapi kita kan cuma punya satu Oh iya iya. satu apa namanya Satu apa tuh punggung. punggung. Ya, ini yang Mefro susah tadi, ya. wait. Kalau Oke, BH itu bahasa ya, Belanda apa ya. Indonesia? BH. BH itu beugel apa tuh Borstehouder. BH beugel. Hoden. Borstehouder. Ya, beugel apa namanya? Borshouder. Borstehouder. Katanya di Borshouder. Bors Jadi itu BH. payudara, Dada. hauder itu yang yang memega apa tuh yang hauder apa tuh Penyangga. yang penyanggah Penyanggah. itulah penyanggah payudara. Jadi Payudara. bors BH singkatnya dari bors hauder. Oke. Ya bukan dari shoulder itu ya, bahu ya. Bukan, berarti bors. Jadi bors hauder. Jadi BH disingkat. Hauder ya, nyangga Ya, ya. hauder. Hauder itu kan bahasa Inggris juga hampir sama ya hauder ya gitu. Ya. Nggak tahu ya. Jadi bors hauder singkatannya BH. Saya sampai lupa itu karena nggak pernah diuraikan bors. Apalagi misalnya kalau kita bicara tentang kesehatan, kita punya host tapi sakit, hoofd pain. Mijn hoofd fijn. Recap hoofd ya, mijn hoofd is pain, tapi hoofd pain. Sakit kepala. Tapi sakit kepala beda dengan pusing. Pusing adalah duizelig. Duizelig itu apa? Muter-muter. Kata orang Sunda liur. Liur duizelig. Liur. Masih ingat loh saya liur. Oke. Kalau bahasa Jawa bilangnya mumet toh. Kenyut-kenyut. Mumet. Bukan mumet. Oke. Yes. Oke, itu kalau hoofdpijn. Jadi Hoofdpijn. pain itu Tulisannya bisa gimana? tulisannya HOOFD. Hoofdpijn. Pain, Oh. pain. Biasa kayak Pain itu English. dari Pain. sakit ya. Oke, sekarang kita bilang misalnya kalau perut apa perut? Masih ingat nggak? Perut Stomach itu apa ya? buik. Baik. Buik. Sakit perut? Sakit perut? Baik pain. Ya, timbangannya baik. Kalau sakit mata, Mata itu pain. Ya, jadi pain. pain itu bisa ditempelkan di anggota badan kita yang sakit. Misalnya arm pain, hoofdpijn, knee pain. Jadi back pain apa ya. Tapi kalau misalnya kita sebutkan bahwa pain hati sakit nggak bisa heart pain, nggak Apa itu? bisa. Karena hati itu yang sakit biasanya verdrietig, sedih. Verdrietig. Nggak bisa dibilang heart pain, nggak disebutkan. Jadi verdrietig. Jadi saya sedih ya kan. Kalau orang yang sakit hati kan sedih. Jadi tapi nggak bisa dibilang heart pain, nggak. Jadi apa namanya verdrietig. Tulisannya saya akan kirim di grup ya, karena ini agak sulit untuk dieja. Jadi nanti lihat gimana. Kalau ini, Bro, kalau flu, bukan news fine kan flu di hidung. Influenza. Flu. Verkouden. Verkouden itu ya verkouden itu apa namanya? Jadi ya semacam flu ya. Flu. Verkouden. Buikpijn. Saya tulisnya di grup buikpijn. Ya oke, verkouden, buikpijn. Kalau misalnya tadi verdrietig itu, verdrietig itu adalah sedih. Saya tambahkan. Karena kita nggak bisa bilang sakit hati, itu beda. Sedih. Karena orang yang sedih itu biasanya hatinya yang sakit, verdrietig. Kalau gembira, misalnya apa? Bain. Hah? Bain. Happy. Blij. Oh ya, blij. Tulisannya bain. Tulisannya gembira. Gembira. Kalau misalnya marah, apa? Marah. Apa ya? Marah itu boos. Boos. Oke. Saya tulis ya di situ. Oke. Sekarang kita lihat lagi misalnya apalagi kata sifat yang kita blij itu gembira. Oh, kalau happy apa? Senang. Ya, kalau happy itu biasanya gelukkig. Apa tuh? Gembira atau berbahagia. Gembira atau bahagia.
Kalau orang yang ulang tahun disebutkan apa? Jarig. Yarah ya, itu ulang tahun, bahagia. Ya. Bagi kalau misalnya orang yang ulang tahun itu yarah orangnya, tapi kalau kita ingin mengatakan selamat ulang tahun, van harte gefeliciteerd met je verjaardag, itu agak panjang. Nanti saya tuliskannya. Oke. Apalagi yang boos, blij, Blij. verdrietig. Verdrietig. Orang Sedih. yang verdrietig, yang sedih biasanya apa? Mengeluarkan air mata, menangis. Tahu apa Tear. artinya? Huilen. 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 Lelek. Huilen. Stapnya apa? Haul. Hah? Haul. Menangis. Haul, N-nya dibuang. Haul. Jadi hail. Coba sebutkan kata, udah pada bisa belum mendengar hail? Menangisnya hail. Kalau misalnya kita keluar apa? Keluar masuk. Hampir sama bunyinya dengan bahasa Inggris tapi beda. Out. Ini out. Ya, kalau masuk itu in atau binnen. Oke. Nah, sekarang gini. Kalau kita menyebutkan binnenkomen itu mempersilahkan orang masuk. Binnenkomen alsjeblieft. Binnenkomen. Kalau misalnya itu binnenkomen alsjeblieft, tapi kalau misalnya kom binnen, ada orang yang sedang mengetuk pintu itu tok, dipersilahkan masuk, kom binnen. Silakan. Silakan masuk. Kom binnen. Kalau misalnya kita menyuruh orang duduk, suruh duduk, masa? Zitten. Oh ya, zitten itu duduk. Tapi kalau kita menuruh orang tamu ya, nggak bisa kita menurut seperti itu, tidak sopan. Khasiten itu biasanya ke anak kecil gitu ya. Tapi kalau kita menyuruh orang untuk duduk dalam sopannya, silakan. Neemt u plaats. Ya, saya tuliskan neemt u plaats. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Plaats. Neemt pakai T. Neemt u plaats. Silahkan duduk. Jadi nggak boleh bilang khasiten. Kalau khasiten itu bisa ke anak yang lebih muda ya, yang kecil, anak kecil. Tapi kalau orang yang kita dewasa bilang neemt u plaats. Apalagi kalau kita pergi ke dokter misalnya ya, kita punya afspraak, kita apa ya, anmelden apa tuh, lapor kepada yang dinas ya, misalnya yang gitu, yang resepsionis. Di sini dibilangnya neemt u plaats of gaat u zitten. Gaat u, silahkan duduk, boleh gitu ya. Gaat u zitten, silahkan, bisa. Tapi nggak boleh ga zitten, nggak boleh. Karena u di sini adalah bentuk hormat. Gaat u zitten atau neemt u plaats. Menuju ngantuk udah. Kalau please, mevrouw, kalau please apa? Please. Dalam istilah misal please itu ada misalnya alsjeblieft, silakan. Mag ik hier drinken? Ya, alsjeblieft, ya silakan, please. Alsjeblieft. Alsjeblieft itu dari kata als itu je itu kamu, asal kamu senang, istilahnya apa, letterleknya gitu. Asal kamu senang, semoga kamu senang. Alsjeblieft. Ya. Alsjeblieft. Oke. Sekarang kalau misalnya kita juga bisa sebutkan, kita datang bertamu nih ke rumah orang, disuguhkan minum, ditanyakan, wil je wat drinken? Ja, graag. Of ja, alsjeblieft. Ja, graag. Ya, graag. Atau apa namanya? Lawan katanya nee, dank je. Ya, graag. Tidak. Lawan katanya nee, dank je. Wil je Tidak drinken? minum. Oh ya, graag.
Will you drink it? Nee, dank u wel. Nee, dank u wel. Gitu ya. Nee, dank u Tidak, wel. tidak, terima kasih. Ya. Kalau disebutkan misalnya will you drinken? Will you itu apakah kamu mau Apakah kamu mau minum? apakah kamu ya alsjeblieft of nee, dank u wel. Ya. Ya, alsjeblieft, dank Nee, u wel. alsjeblieft. Kalau kita menanyakan sesuatu misalnya di sini kan di Indonesia kan biasa orang merokok. Mag ik hier roken? Mag je roken? Mag Mag ik ik hier mag roken? ik Ya, Roken bertanya. rokok ya. roken Ya. merokok? Ya, Roken. mag ik hier roken? Apakah kamu merokok? Bolehkah saya merokok di sini? Bolehkah saya merokok? Itu bertanya. Tapi kalau misalnya ik diperbolehkan, ik mag hier roken. Kalau tidak, nee, kan. Ya, asal tidak boleh, nee. Nee, nee kan. Kalau Nee. pakai nee, je mag niet hier Ini roken. tuh N-nya Je mag, 2 ya. E-nya Hah? 2. ya, je mag niet hier Hier, roken. Saya tulis di grup ya, itu ya, misalnya begitu, oke. Ik mag hier roken, kamu diperbolehkan di sini. Kalau udah bertanya, mag ik hier roken? Terus orangnya jawab, ya. Je mag hier roken. Kalau oh nee, je mag hier niet roken. Ya, gitu ya. Jadi bertanya, mag ik? Mag ik drinken of mag ik televisi kijken? Misalnya kamu ingin melihat pertandingan tapi kita lagi ngobrol, misalnya ada pertandingan penting sepak bola ya, biasanya bapak-bapak tuh yang kepengen sekali nggak mau ketinggalan. Biar ibu-ibunya ngobrol, dia bilang mag ik televisi kijken? Mag ik televisi kijken? Oh ya, dat mag. kijken. Nonton televisi, kijken. Ya, mag ik. Kita bahas itu ya, mag ik Mag TV. ik? Mag ik TV Mag ik tv? kijken? Kita lihat tata bahasanya. Ya, ik mag Saya kijken. mag kijken. Oke. Itu rumusnya. Ik mag hier Pokok roken. kalimat, kata kerja bantu, tengahnya titik-titik bisa diisi sendiri. Dan tergantung kalimatnya yang ditutupi dengan kalimat kata kerja infinitif. Ik mag drinken. Ik mag slapen. Masih ingat gak itu teori tentang kata kerja bantu yang itu yang di Yang pakai stam, yang infinitif. ya betul mana ya, jadi Ada ik mag kayak Ada hehes di akhir itu. itu lain yang pakai ke itu dia kalau dia sudah. Kalau mag itu kan baru mau. Baru mau. Kalau yang pakai itu ik heb Kennen, willen. ik heb titik-titik misalnya gegeten. Gegeten. Ya, atau ik heb gedronken yang sudah itu. Yang saya bicarakan tadi di atas adalah pure dengan kata kerja yang akan dikerjakan atau intends to do akan dikerjakan. Yang akan. Kalau yang have itu sudah selesai. Misalnya gimana? Ik heb kalau sudah belajar gimana? Ada yang tahu? Leren itu kata kerja penuhnya. Kata kerja bentuk ketiganya gimana? Geleerd. 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 Kalau misalnya makan, Gegeten. 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 Kalau sudah tidur, Geslapen. slapen. Berarti. Geslapen. Kalau udah minum, Drinken. nah ini Drinken. agak beda. Gedronken. Nah, Dronken. itu berarti Mande Yurna rajin mengikuti pelajaran ya, karena itu ada begini kan, kita ingat teori soft ketchup tempo hari itu, ingat nggak? Iya. Ada yang masih ingat teori soft ketchup? Kita udah lama libur sih ya, nggak membahas. Masih ditambah-tambahin Reguler dan irreguler. Ya, Tempat betul. Oke. Saya ulang. Ada 3 cara untuk mencari kata kerja past tense dulu ya. Nah, kata kerja past tense itu nanti berhubungan dengan apa yang kita tambahkan di akhir huruf he-nya, pakai D atau pakai T. Seingat nggak itu? Kita ulang ya. Saya minum dulu ya, bismillah ya. Ngomong dulu. Teorinya ada 3. Kita yang melihat past tense dulu ya. Bagaimana mencari past tense?
dari kata kerja. Ada kata kerja yang nomor 1, dia berubah bentuk. Seperti drinken, dronk. Enak bentuk ketiganya gedronken. Ya, itu harus dihafal. Yang kedua, kita pakai rumus soft ketchup. Soft ketchup itu adalah kata-kata yang konsonannya, huruf matinya berakhiran dengan huruf S, F, Ya, T, K, CH, CH dan dan P. Ya, oke. Sekarang gini, makan. Makan, Kata makan kerjanya itu stamnya apa? mak. Akhir hurufnya apa? Apanya? Huruf akhir dari stam itu apa? Dari makan, hurufnya apa? Makte. Ya, dia rajin ya, mana Yurna rajin ya, dia tahu. Jadi Enggak, ini nengok-nengok soft ketchup kan makan ditambah T karena ya. Jadi huruf-huruf yang itu seperti misalnya K, T. Tapi kalau misalnya hurufnya yang bersamaan, kita hilangkan yang satu ya sebenarnya. Oke. Seperti misalnya stop, stamnya T. Ya, stamnya stop, di akhiran dengan P. Tapi ada 2 huruf di situ P-nya kalau dibuangnya. Jadi P yang satu dibuang. Jadi seperti itu ditambah T, stop T. Dia tidak berubah, dia mengingatkan huruf-huruf yang ada di soft ketchup. Ya. Itu nomor 2. Yang nomor 3, jika dia tidak termasuk kategori yang nomor 1, dia tidak berubah, ya. Atau dia tidak termasuk kategori kedua yang tidak di huruf akhirnya, stamnya tidak di huruf yang ada soft ketchup, maka berlaku yang ketiga, yaitu mendapat akhiran D. DE untuk yang tunggal dan DEN untuk yang jamak. Contohnya apa? Kata kerja leren. Stamnya lir. Dia huruf R tidak ada di soft ketchup dan tidak berubah, jadi makanya pastennya iklirde. Oke, nah sekarang kita tahu yang tadi makan stamnya pastennya makte, ada huruf T di sana, makte. Sedangkan kalau liren ada huruf D. Lirde. Maka bentuk yang ketiganya heb gemaakt pakai T, heb geleerd pakai D, gemaakt pakai T, dan geleerd pakai D. Ya, karena dari makse. Dan yang berubah tadi gedronken. Nah, itu tidak ada rumusnya kecuali harus dihafalkan. Kalau yang 2 itu kita bisa tahu. Oh, ini akhiran stamnya berakhiran T, dia tidak berubah, jadi dapat TE untuk yang tunggal, TEN untuk yang jamak. Kalau kita udah tahu itu ya, diulang-ulang sebetulnya nggak sulit. Cuman ya itu, teori itu tidak akan berguna kalau kita tidak praktek. Iya, kalau ada teman yang ngomong cepat. Iya, ngomong sendiri. Saya dulu belajar gimana ngomong sendiri dengan di rumah gitu kayak orang gendeng ngomong aja karena pengen sekali. Oh, saya ingin cerita sedikit ya, ini intermezzo. Dulu waktu saya pertama kali datang ke sini sama sekali tidak bisa ngomong bahasa Belanda, tidak mengerti kecuali ya yang kita tahu ya no kayak gitu. Nah, kan saya menikah di Indonesia. Ya. Tapi saya pesta juga di sini. Pesta di sini itu pesta di gemeente atau di catatan sipil, dengan upacara besar kayak gitu. Nah, di situ ada upacara ya mengatakan apakah kamu mau menikah dengan dia ya enggak gitu kan, seperti itu ya kalau kita lihat di pernikahan orang-orang yang di catatan sipil toh. Nah, saya ngomong sama Anton, gimana saya bisa tahu kapan dia bilang kamu kasih kode ya ke saya, kalau saya harus bilang ya, takutnya kan nanti salah. Jadi dia kasih kode, dia bilang ya, kan saya nggak ngerti ngomong apa dia gitu kayak gitu ya. Oke, terus orang pada kasih selamat kayak gitu. Saya di sini tuh sendiri, menikah sendiri karena tidak ada saudara yang di sini ya. Saya tuh sedih, cuma bisa menangis aja kayak gitu ya. Dia ngomong apa aku nggak ngerti. Dari situ saya bilang saya tidak mau
diam aja, saya harus bisa bahasa Belanda. Itu belajar dengan apa? Dengan tekad yang bulat, karena saya nggak mau dibodohin orang ya, karena saya kalau orang ngomong apa aja kan nggak ngerti gitu ya. Oke, udah gitu ya udah, sejak itu saya. Ada satu juga yang lucu misalnya ya. Itu kan saya banyak pakai bahasa Inggris. Dulu di sini kalau kita mau beli sesuatu itu beli daging misalnya harus ke butcher ya. Butchernya itu orang Belanda. Dulu nggak ada orang-orang yang Muslim, jadi saya beli di butcher yang tidak halal. Tapi waktu itu terpaksa. Oke. Suatu saat saya itu pengen makan hati ayam atau hati sapi lah gitu, hati ya. Di sini itu dulu tidak ada yang jual di mana di vitrine itu nggak ada. Kan saya lihat di kamus tuh apa sih hati? Hati itu heart terjemahannya. Ya, hati itu heart. Tetapi di hati yang dimaksud itu di situ liver. Jadi saya tanya bahasa Inggris, mana aku gak ada lihat di sini, ada di belakang, tahu nggak? Wah, itu tuh makanan untuk binatang. Iya, Itu orang barat nggak mau makan itu kan, hati. nggak ada dulu ya. Jadi kan saya bawa kamus nih. Saya bilang, ya, apa itu artinya apa hati, kan saya punya hati di Indonesia taunya kan saya baca dulu apa bukan liver itu jantung. Terjemahannya di sini itu hati itu apa namanya jantung. Jadi saya dengan kepercayaan penuh dalam bahasa Inggris juga menanyakan di mana itu, nggak ada di sini. Oh, ada di belakang, nanti saya ambilkan. Saya bilang, oh lah, oke, saya mau 1 kilo. Saya belilah tuh, saya bawa pulang ke rumah. Kalau dilihat kan itu frozen apa tuh, dia simpan di freezer jadi beku. Setelah itu saya bilang ke mantan, ini daging apa nih, saya nggak tahu. Dia lihat, oh jantung ternyata. Jadi beda terjemahannya gitu. Jadi kalau kita nggak bisa ngomong itu ya nggak berani membantah kayak gimana ya, karena kita nggak. Contoh satu lagi misalnya, ini setelah itu kita tutup ya. Kecuali ada yang tanya. Nih kan dulu di zaman dulu tuh nggak ada seperti sekarang di pasar itu kita tinggal ambil aja gitu. Kita cuma minta beli seperti di Indonesia, boleh nggak saya beli itu, minta beli itu gitu ya. Nah, saya tuh mau beli kol. Kol itu di sini bermacam-macam. Ada yang namanya yang hijau, ada yang merah, ada yang bentuknya lain, ada yang ini. Nah, saya itu kepengen beli yang namanya apa sih bahasa Indonesianya? Kol biasa di sini namanya spitz kol. Spitz Kubis. kol ya. Tapi saya waktu ke situ tuh nggak bawa catatan, lupa, seingat-ingat aja. Saya bilang saya sebut sinesekol. Sinesekol itu di sini seperti apa ya? Yang kalau kita bikin capcay orang Cina tuh yang bawahnya banyak putihnya, di atas apa tuh? Sawi putih. Sawi ya, sawi putih. Saya bilang, Sawi putih. tapi nggak berani ngomong karena saya yang salah ngomong. Saya bilang maksud saya bukan itu, maksudnya speech call. Jadi call yang runcing itu atasnya tajam gitu untuk bikin ini. Karena saya bodoh, nggak berani ngomong, dapat itu ya udah ya. Tapi bisa dimasak juga lah. Tapi nggak maksudnya itu gitu loh. Jadi keterbatasan kita berbahasa itu mengurangi ruang langkah kita. Dan lagi gini ya, waktu anak-anak sekolah, kan kalau di sini anak-anak harus dijemput. Saya kalau menjemput anak tuh tepat pada waktunya. Takut kalau dulu-duluan diajak ngobrol sama ibu-ibu yang lain. Takut, jadi kalau jemput tuh pas waktu itu udah pulang gitu. Bodoh ya, padahal nggak harus seperti itu. Tapi itulah pengalaman saya tinggal di Eropa. Di sini walaupun banyak orang yang bisa berbahasa Inggris, tetapi berbahasa sehari-hari semuanya bahasa Belanda. Jadi keharusan untuk belajar bahasa itu sangat tinggi. Karena untung juga saya punya pengalaman dengan bahasa Inggris, jadi sehingga bisa gitu cepat memahami, alhamdulillah, hingga sampai saat ini saya bisa gitu sejauh ini. Itu nggak mudah gitu. Kayak itu sekedar intermezzo pengalaman saya. Jadi yang ingin saya bagikan adalah kita bisa kalau kita mau dan harus berlatih. Bagaimanapun kita mencatat teori yang bagus-bagus tanpa praktek tidak akan bisa. Tips saya, ulang-ulangi pelajaran yang telah saya berikan
Kemudian kalau mau rekam atau tulis. Nanti kita bisa lihat, oh saya salahnya di sini, kita bisa lihat. Itu bisa salah satu kalau tidak ada orang yang bisa diajak bahasa Belanda, rekam saja apa yang kita tulis. Jadi kita bisa tahu atau bisa kirimkan ke saya mana salahnya gitu. Itu juga salah satu cara untuk mempercepat. Dan saya juga sudah mendapatkan kiriman dari Marisa. Dia rajin, dia mengirimkan percakapan dia berlatih dengan YouTube kayak gitu. Ya itu saya hargai. Jadi kayaknya percakapan itu akan lebih lembut. Saya lihat juga Mande Juna sering berlatih sendiri. Silahkan kirim ke saya kalau malu di grup. Jadi kita nanti bicarakan sehingga bisa cepat menguasai yang sudah kita pelajari. Oke. Ikutin omongan di YouTube aja Mande tadi. Iya. Tapi kelihatan ya, kita juga bisa menyaksikan sendiri toh barusan bahwa Mande Mida Yura cepat memberi reaksi karena dia berlatih sendiri ya dengan cara itu. Mande Jus juga. Jadi itu mungkin tip yang bisa saya bagikan karena menjelang hari sudah malam. Kita mau tutup saja acara ini sambil saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Radio Gebuminang atau mungkin pendengar Radio Gebuminang yang selama ini mengikuti pelajaran bahasa Belanda walaupun hari ini kita tidak bisa memakai layar karena sesuatu hal, tapi mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bisa diikuti karena ini pelajarannya santai, kita mengulang gitu ya, no big deal ya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan sekarang, kalau enggak saya tutup. Tadi saya lupa berdoa ya karena asik gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau nanya nanti di grup aja kalau masih ada yang bagus. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Radio Gebuminang yang telah selalu mendampingi kita, menemani dalam acara Mandeh Minang. Dan juga terima kasih kepada ibu-ibu, bapak yang hadir, dan juga pendengar mungkin yang mengikuti secara dari YouTube atau radio. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kita berjumpa di hari Selasa yang akan datang. Kita tutup dengan bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Karena belajar itu adalah ibadah. Kalau kita niatkan ibadah, maka dapat kita pula pahala dari pelajaran ini. Assalamualaikum, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.